Kalau Anda aktif mengikuti kegiatan di media sosial, maka Anda pasti juga mengikuti cerita tentang sekelompok aktivis media sosial yang sangat vokal, yang dengan lantang mengingatkan kita tentang ancaman radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Bahkan mereka terkesan menabuh genderang perang melawan kelompok-kelompok yang oleh mereka dituduh menyebarkan paham radikal dan intoleransi terhadap keberagaman di negeri tercinta ini, baik keberagaman agama, suku, dan tentu saja kelompok. Nah, hari ini melalui Kick Andy Double Check, saya akan mengundang 3 di antara aktivis media sosial yang termasuk paling vokal, paling lantang, dan dianggap paling berani dalam bersuara. Mereka adalah Denny Siregar, Ade Armando, dan Eko Kuntadi. Tapi sebelum saya mengundang mereka di Kick Andy Double Check, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Lagi pula kenapa sih untuk mendapatkan 72 bidadari, sang suami harus membawa-bawa istrinya segala dalam praktek amalia itu? Lucunya, fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Yang menentukan kemajuan Islam di masa lalu adalah penghargaan dan cinta terhadap ilmu pengetahuan, keterbukaan berpikir, dan pertukaran keilmuan. Jadi keterbelakangan umat Islam jelas tidak bisa diatasi dengan sekedar bikin negara Islam khilafah. Denny Siregar, Ade Armando, dan Eko Kuntadi. Wow. Ini toh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Sehat, thank you. Iya. Terima kasih juga sudah mau hadir di acara Kick Andy Double Check. Siap. Silakan duduk. Oke. Ini udah boleh buka? Oh iya, silakan sudah tes antigen semua. Sudah. Oke. Aman. Siap. Di media sosial, Anda bertiga ini adalah orang yang paling vokal, lantang, dianggap terlalu berani atau kelewat berani, ya, menyuarakan bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan gawat darurat menghadapi paham radikalisme. Bahkan Anda menganggap bahwa bukan cuma masyarakat yang terancam, negara terancam, Pancasila terancam, ya, dan kehidupan kita sebagai negara seluruhnya terancam. Ini agak lebay. Orang-orang bilang ini 3 orang ini lagi mabok apa? Jadi coba jelasin apa yang membuat Anda bertiga dan teman-teman yang lain yakin bahwa ini betul-betul dalam keadaan gawat darurat soal radikalisme dan sikap intoleran. Sekitar tahun 2012-2013 kalau nggak salah, itu ada terjadi permasalahan di Cikesik, Banten. Ya, ada Ahmadiyah. Itu yang tiba-tiba kelompok mereka itu diserbu oleh sekian banyak orang, ditarik keluar, bahkan sedih lah pokoknya nontonnya. Pada waktu itu saya melihat bahwa ada copy paste dari kelompok-kelompok pemberontak di Suriah yang sekarang sedang dilarikan, polanya sama di Indonesia. Sehingga kekhawatiran itu saya tuliskan kemana-mana, dan ya disitulah saya ketemu dengan Eko Kuntadi, ya kan, saya kenal sama Bang Ade Armando. Jadi proses perjalanan yang sangat panjang terhadap apa yang terjadi di luar dan sangat mungkin terjadi di negeri kita. Kalau kembali ke apa yang Anda ceritakan soal Ahmadiyah itu, maaf, kalau sama itu video yang kita lihat bagaimana orang dipukul sampai tewas itu. Dengan bertakbir ya. Dengan bertakbir. Oke, jadi itu mengganggu Anda hari Sangat itu. mengganggu. Saya kebayang pada waktu itu apa yang terjadi di negara kita kalau orang-orang seperti itu punya kebebasan luar biasa. Dulu itu ISIS bahkan dipuja-puja. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka itu teroris. Dan hanya sekelompok kecil saja orang bilang mereka teroris dengan resiko kita itu diserbu dengan semua cacian dan ancaman segala macam. Saya terus terang bersyukur ketika 2016 terjadi kelompok besar pada waktu Pilgub DKI, saya bilang ini blessing in disguise. 212. Ya, Kenapa? karena akhirnya terbongkar bahwa mereka ada.
Pada waktu itu saya ngomong nggak ada yang percaya bahwa kelompok ini sudah besar, sudah masuk di wilayah kita di semua elemen pemerintahan, bahkan di elemen terkecil masyarakat seperti rumah tangga. Dan ketika terjadi itu buat saya ada rasa senang dan takut juga. Nah, kan terjadi kan seperti mereka. Baik, kalau dari perspektif Bung Ade melihat ini. Justru menganggap bahwa kalau sampai orang masih tidak menganggap bahwa ancaman radikalisme itu real ada, saya nggak habis pikir. Karena sangat real, sangat kelihatan sekali kan. Bentuknya dari yang paling ekstrim adalah kemarin kita dengar tentang terorisme yang terbongkar oleh pihak kepolisian di Makassar, di berbagai tempat gitu ya. Bom bunuh diri, itu bentuk yang ekstrimnya. Tapi bentuk yang lebih sederhananya kan banyak, Bung Andi. Paling gampang adalah kita menyebut misalnya bahwa di Sumatera Barat ada SKB 3 Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem Makarim yang melarang adanya pemaksaan jilbab. Jadi melarang pemaksaan jilbab itu diserang. Ada soal pelarangan ucapan selamat Natal. Ada pengkafir-kafiran terhadap non-muslim yang bahkan baru aja kita ketahui itu disiarkannya di Radio Republik Indonesia. Kritik terhadap itu harus datang dari umat Islam sendiri, ya. Jadi gini, harus jelas sejak awal saya tegaskan, kita tidak menganggap Islam itu seperti itu. Agama kami itu tidak seperti itu. Kalau Mas Eko, Radikalisme itu kan di ujung. Terorisme, radikalisme itu di ujung. Di ujung sebelah sini yang masih soft itu intoleran. Dan ini yang bermasalah. bisa Anda kasih contoh? Kita lihat misalnya di kampus-kampus, orang mau cari kos saja, ditanyain agamanya apa. Ada kontrakan, orang mau kontrak, oh ini agamanya bukan muslim ya, nggak boleh. Dan itu terjadi hari-hari di kita. Ketika intoleransi ini makin biasa, orang punya kebencian dengan agama lain, dengan kelompok lain. Setelah itu mereka akan gampang digiring jadi teroris. Ini kan prosesnya kayak gitu. Dampak dari Pilkada Jakarta misalnya, ada seruan haram memilih pemimpin non-muslim. Di sekolah-sekolah, ketika memilih ketua OSIS, Berdasarkan agama. pertimbangannya itu. Ketua kelas kali. Ketua kelas, pertimbangannya itu. Nanti ketua sepak bola, kapten sepak bola, pertimbangannya itu. Kan rusak hidup kita lama-lama kalau kayak gini. Ini yang terjadi. Artinya, Anda bertiga dan teman-teman dengan kesadaran by design memang memanfaatkan media sosial untuk perlawanan seperti ini. Mungkin bukan memanfaatkan ya Bang Andi ya, tetapi pada waktu itu cuma itu senjata yang ada. Saya pernah ditanya, Bang Denny kenapa sih kok mau mengingatkan orang yang memang sudah terlalu kaku gitu ya, orang yang sudah tidak bisa dirubah. Saya bilang, saya tidak ingin mengubah dia, tetapi saya berharap pesan saya itu melalui dia itu sampai kepada 5 teman di belakangnya dia. Kan begitu. Orang-orang awam yang masih dalam pilihan apakah gue menjadi radikal, intoleran atau tidak. Nah, itu yang saya harapkan sebenarnya. Dan teori itu berhasil ternyata. Akhirnya semakin banyak yang keluar, semakin banyak yang bicara, semakin berani. Ya, seperti ini sekarang. Kalau dilihat dari tayangan-tayangan baik di berbagai media ya, termasuk yang paling sering dilihat adalah di YouTube misalnya. Anda bertiga kan bersuara terlalu berani, kata orang, menyebut nama, ya, bahkan menghakimi. Sementara orang lain takut untuk melakukannya. Nah, apakah resiko ini sudah Anda bertiga dan teman-teman ukur, atau sebenarnya Anda tidak sadar bahwa Anda sudah bersuara begitu kerasnya? Kita kan bukan TV atau media yang menggunakan ranah publik, gitu loh. Kan ini kan khusus ya. Ini adalah akun media sosial kita. Jadi ini adalah opini kita personal. Tidak ada rapat redaksi misalnya untuk menentukan Denny ngomong apa, Bang Ade ngomong apa, saya. Jadi tidak ada koordinasi sebelumnya. Ada. Jadi ini jalan sendiri. Jalan ini akun bersama. Bung Ade juga. Kenapa sampai bersuara segitu beraninya? Walaupun nada Anda kan kayaknya dingin, kalem, gitu, cool. Tapi apa yang Anda ucapkan itu menghakimi. Ya, kami ini bicara secara terbuka dan kami bertanggung jawab atas apa yang kami sampaikan. Artinya kami tidak menggunakan akun bodong, akun palsu. Ade Armando mengatakan itu. Artinya saya bertanggung jawab atas apapun yang saya katakan. Eko juga begitu, Denny juga begitu. Yang kami lawan adalah pernyataan-pernyataan penuh kebencian, pernyataan-pernyataan yang menurut kami menyesatkan tadi. Dan menurut saya justru mereka itu harus ada yang meng-counter, ada yang men-challenge.
Dan kami berani bertanggung jawab untuk mengatakan bahwa kalau kita mau debat sama kalian, yuk, karena kalian itu jahat. Ya. Nah, teori ini bilang kalian itu jahat. Anda sering menggunakan kata ini. Iya. Bahkan Anda menyebut nama dan mengatakan bahwa dia jahat. Iya, kalau jahat ya nggak apa-apa dong. Oke. Misalnya Hitler jahat, boleh kan? Karena Hitler memang jahat. Nah, orang-orang yang saya sebut jahat itu deserve, layak untuk disebut jahat karena berbagai alasan. Nah, yang saya ingin tahu dari apa yang dilakukan oleh Anda bertiga ini soal etika. Kemudian soal koridor yang Anda pakai untuk tidak keluar kemudian menjadi brutal. Ya, kalau di media mainstream ya, media-media yang kita kenal selama ini kan ada kode etik, karena ada kode etik profesi. Lalu apa yang kemudian menjadi pegangan Anda bertiga ini dalam menyampaikan pandangan-pandangan? Sebebas apa dan apa yang kemudian menjadi semacam kompasnya? Ya moral mungkin ya, Bang Andi. Ya. Moral, ukuran moral kan? Ya, apa yang saya anggap benar, Iya. apa yang selama ini saya pelajari, yang disebut adab dan akhlak. Tapi juga tidak menghilangkan bahasa keseharian saya ketika bergaul dengan banyak orang, kan begitu. Ya, ini dianggap brutal apakah ketika kemudian kita ngobrol di warung kopi misalnya, dan ketika ngobrol di layar televisi saya harus berbeda. Kan enggak juga, karena konsumsinya kan terlalu luas. Nah, ini yang perbedaan ini dengan segala macam latar belakang istiadat, adat, kemudian suku, agama kan belum tentu bisa menerima. Etika itulah seperti tadi dibilang Bang Ade yang tetap kita jaga bahwa kita tidak berurusan dengan suku, ras dan agama. Kita hanya berurusan dengan perilaku orang itu. Jadi ketika kita berbicara tentang misalnya ustadz-ustadz yang suka memanipulasi jamaahnya, kita tidak berbicara bahwa ustadz ini pada suku apa. Ya kan? Tetapi ini apa yang sedang dia ucapkan dan menjadi salah di mata kita. Ada seperti orang yang mengaku sebagai ustadz, sebagai gus, dan dia mencaci maki, dia mengeluarkan bahasa-bahasa yang bahkan saya sendiri itu risih. Saya itu orang warkop, saya itu orang jalanan. Tapi ketika berbicara di depan televisi, di media sosial, nggak pernah saya keluarkan kata-kata seperti itu. Tetapi dia mengaku ustadz loh, tetapi dia mengaku gus loh, yang sekarang sudah di penjara. Dengan enaknya dia berbicara gitu ya. Nah, apakah itu saya harus diam? Lebih brutal mana saya dengan dia ketika berbicara? Saya hanya mengkritik dia, jangan bicara seperti itu. Kamu Jadi pegangan Anda moral. Moral ukuran Anda. Ya. Bukan moral ukuran yang luas. Ya. Bisa aja berbeda dengan orang lain. Betul, karena itulah banyak juga yang tidak setuju dengan saya. Kan begitu. Jadi saya pikir wajar aja di dalam alam demokrasi ini ketidaksetujuan itu adalah bagian daripada demokrasi. Jadi gini, kita harus selalu bedakan nih. Ada etika, ada etiket. Etika adalah yang mendasar. Pertimbangan-pertimbangan moral yang mendasar. Yang kita sepakati bersama. Kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh menipu. Kalau etiket itu cara, Bung Andi. Cara itu ya tergantung konteks, tergantung kebutuhan. Ada orang dibunuhi. Ada gereja ditutup, dilarang. Ada ibu-ibu ditangkap dan kita bilang, orang ini emang nggak beradab. Mereka kan biadab sama sekali. Itu secara etiket menurut saya dilihat dari konteksnya nggak apa-apa. Benar. Jadi itu batasan-batasan yang Anda pakai ya. Nggak pernah ada batasan ya. Oh iya. Dan ini kesepakatan masing-masing. Dalam diri Anda nggak ada diatur kemudian oleh komunitas Anda atau kelompok Anda, nggak ada aturan itu ya. Ada kesan nih, semakin banyak diadukan, Anda bertiga ini semakin bangga dan merasa berprestasi gitu. Jadi Anda ini udah berapa kali sebenarnya dilaporkan dan berapa kali diperiksa polisi? Aktif sepanjang hari. Coba Anda baca lagi tweet Eko tadi. Apakah ada di sana pernyataan Eko menuduh Adi mengambil uang donasi Palestina? Fahira Idris, anggota DPRD RI hari ini mendatangi Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap Ade Armando, postingan Gubernur Anies Baswedan dengan riasan wajah Joker. Terpaksa harus melaporkan lagi ya karena ada seorang buzzer dan judulnya adalah Dewa Panci. Roy Suryo bikin ulah lagi. Ini hanya cuplikan.
Tapi kasus Anda bertiga terlalu banyak untuk disebutkan. Jadi kalau boleh tahu, Bung Denny, Anda udah berapa kali dilaporkan atau paling nggak digugat? Saya sampai lupa, teman. Itu dulu ketika pertama kali saya digugat itu, saya malah digugat 700 pengacara kumpul dan ingin menggugat saya. Terus ada lagi yang masalah, yaitu tadi santri calon teroris. Di situ sebenarnya saya sudah menulis tentang menggambarkan betapa indahnya masa kecil saya dulu yang sibuk dengan main gundu, main segala macam, ya kan, dengan teman yang suku dan rasnya itu yang tidak jadi masalah buat kami. Tetapi adik-adik sekarang nih, anak-anak kecil sekarang, bahkan sudah dipisahkan berdasarkan dia agamanya apa, sukunya apa, dan segala macam. Ini kan buat saya kasihan sama generasi sekarang. Dan itu saya tuliskan dan saya ambil saya comot salah satu demo pada waktu itu di jalan sebagai gambar, saya tulis itu gambar peserta demo, anak-anak kecil. Dan disitulah saya digugat habis-habisan. Salah satu pola yang saya dapatkan pada waktu itu Bang Andi adalah orang-orang ini ketika mereka menggugat melalui polisi, mereka sudah yakin bahwa saya itu pasti ditangkap. Kan lucu. Kalau mereka melaporkan sesuatu, kan itu harus punya banyak proses di kepolisian itu. Alat buktinya apa, ya kan, saksinya siapa, dan banyak prosesnya panjang. Tapi kan mereka enggak. Mereka tuh, kalau gue sudah melaporkan dia, berarti dia harus ditangkap. Harus buat mereka. Bahkan yang saya dengar kayak di Tasikmalaya itu, hampir setiap hari mereka mendemo Kapolres Tasikmalaya hanya supaya saya harus ditangkap. Jadi ada arogansi di mereka bahwa semua yang mereka laporkan, orang-orangnya harus masuk penjara. Mereka tidak mengerti yang namanya proses. Mereka tidak mengerti yang namanya harus ada pembuktian dan segala macam. Jadi Anda ini udah berapa kali sebenarnya dilaporkan dan berapa kali diperiksa polisi? Nggak tahu ya. Udah lupa ya, saking banyaknya. Iya. Oke, tapi mana yang paling serius menurut Anda? Iya, Tasikmalaya itu yang paling serius. Kenapa serius? Saya nggak ngerti ya. Banyak sekali demo pada waktu itu di sana yang membuat mungkin kepolisian itu terguncang juga, takut ada kerusuhan atau apapun gitu ya, sehingga begitu sangat seriusnya. Kalau yang lain-lain kan nggak bawa demo, dan kalau orang ini tidak masuk penjara, baru mereka membangun framing baru. Denny Siregar di-backing oleh penguasa, kan begitu. Denny Siregar kebal hukum. Karena Anda berkali-kali Anda bertiga, atau mungkin Mas Eko baru ya ngalaminnya. Oh, iya. Tapi yang ini berkali-kali lolos. Apalagi ada Armando dibilang backingnya kuat sekali. Sampai setiap kali diperiksa, setiap kali lolos. Bung Ade, berapa kali Anda dilaporkan dan mana yang kurang lebih sama Denny dalam artian bahkan angkanya udah nggak jelas ya. Mungkin sekitar 10 lah ya. Tapi kan juga ini range-nya, rentangnya itu luas. Dari dulu saya pernah diadukan ke polisi karena saya berusaha membongkar korupsi, yang ternyata akhirnya benar karena orang yang korupsinya terbukti emang korupsi. Kemudian ada soal pelecehan seksual, ketika saya membongkar kasus pelecehan seksual saya juga diadukan ke polisi. Tapi yang paling banyak tentang agama. Nah, satu pun memang akhirnya nggak jadi perkara ke pengadilan ya, karena memang mengada-ada, Bung Andi. Ini apa ya? Bisa kasih contoh? Iya, saya nggak tahu. Misal, ini contohnya, ya paling gampang inilah, yang paling rame. Kalau Anda tanya mana yang paling wah gitu ya. Sebenarnya lucu sih. Saya pernah menulis sebuah tweet, Tuhan bukan orang Arab. Itu sebetulnya konteksnya saya mau bilang Tuhan tuh nggak baperan gitu. Jadi ketika itu ada Menteri Agama kita lalu zaman Jokowi periode 1 itu kan bilang si Pak Lukman Hakim ya, itu mau bikin acara tilawatil Quran tapi dengan langgam masing-masing daerah gitu. Jadi Jawa, Minang dan seterusnya. Nah, ini kelompok-kelompok ini kemudian mengatakan kok nggak bisa dong, itu harus pakai cara membacanya Arab gitu kan. Itu cuma satu-satu cara yang benar. Ya saya bilang kan Tuhan bukan orang Arab. Masa dia nggak suka kalau dibaca dengan cara Ambon, Minang dan seterusnya. Saya dituntut, dia laporkan karena dianggap menodai agama, menista agama, menghina Allah, menghina orang Arab dan seterusnya. Kan it doesn't make sense kan. Kan polisinya juga bingung kali ini perkaranya apa sih sebetulnya. Kan masa akhirnya gimana itu perkara? Ya selesai. Dan berulang kali, saya setiap kali dipanggil saya nggak pernah lari. Saya dipanggil sampai saya hafal tuh.
Sehingga biasanya wawancara jadi sangat cepat karena saya udah tahu pertanyaannya, saya kasih jawabannya langsung. Jadi nggak mikir-mikir Jadi dulu. itu membuat orang semakin yakin bahwa memang backing Anda kuat. Nah itu kan nggak ada hubungannya sama backing. Saya perlu belajar dari senior nih. Nah, selamat datang ya. Jadi kita ucapkan selamat datang. Karena sekaligus dapat 2 ya. Jadi Anda berapa kali Anda digugat atau menghadapi persoalan hukum? Baru ini, kasus pertama itu dorongan pelaporan itu adanya di media sosial. Saya nge-tweet, alhamdulillah terkumpul 60 miliar. Iya, sempat Anda salah menyebut ya. 60. Terkumpul 60 miliar, disalurkan 14 miliar. Karena saya sadar salah, padahal kan di bawahnya beritanya sudah saya capture, itu saya langsung, sorry 30 miliar. Iya. Tweetnya seperti itu, simple. Tetapi saya nggak tahu ada apa, kemudian ini digoreng-goreng seolah-olah saya memfitnah Ustadz Adi Hidayat. Dan kemudian reaksinya luar biasa. Sampai ada tagar tangkap Eko Kuntadi. Saya juga bingung, kok bisa kayak gini gitu loh. Tapi seperti Denny bilang tadi, sebetulnya tekanan massa ini digunakan. Kalau di media sosial itu tagar, kemudian para buzzer-buzzer itu nyerang, agar polisi, katakanlah aparat keamanan berpikir bahwa ini sudah ribet nih, sudah rusuh ini, dan harus diambil. Padahal tweetnya dimulai dengan alhamdulillah, bukan astagfirullah, gitu loh. Jadi Oke, dan tidak ada tuh. Di situ Anda tidak menuduh bahwa sisanya itu tanda kutip ditilang. Nah, mereka yang ngomong gitu, tweet ini membuka peluang replaynya menanyakan sisanya kemana. Nah, replay orang yang dipermasalahkan bukan tweet saya, tapi saya yang disalahkan. Tapi itu kan sebenarnya membuka peluang memang. Anda ini kalau permainan kata, orang langsung bisa menafsirkan memang Anda sedang menggiring opini, sisanya kemana nih? Itu kan pikiran orang yang menafsirkan. Lah Anda ngapain nge-tweet itu kalau gitu? Saya membantu Ustadz Adi Hidayat melaporkan bahwa sudah disalurkan 14 miliar. Alhamdulillah. 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 Oke. Saya membantu, harusnya saya diapresiasi bukan diadukan. Minimal dikasih apalah, terima kasih gitu. 2 miliar. Banyak orang nggak percaya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, ada satu acara di satu channel YouTube, acaranya bercanda, full bercanda. Full bercanda, saya ngomong, kebetulan satu objek, Roy Suryo, kita bercandain dan kayaknya Roy Suryo nggak berkenan. Nggak berkenan. Nah, ini yang melaporkan dilaporkan. Anda mencemarkan nama baik dia. Oh iya, ya bercanda. Kalau bercanda isinya pujian kan kita bingung. Memuji. Oke. Memuji. Saya harus bilang bahwa ada kesannya semakin banyak diadukan, Anda bertiga ini semakin bangga dan merasa berprestasi gitu. Enggak lah Bang. Perasaan Bang Andi ya. Kita Deg-degan. Deg-degan Jadi ada takutnya juga nggak bisa tidur Bang kemarin. karena diadukan. Ini yang pertama lo diadukan, pecah telur. Lama-lama terbiasa juga. Enggak. Itu tidak benar. Ya orang harus tahu lah, 10 kali diadukan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Setiap kali itu terbaca beritanya, biar gimana pun ada perasaan, aduh, apalagi ini, karena coba deh, lihat kesibukannya, harus dipanggil polisi, harus datang berjam-jam ke kantor polisi, ditanya wartawan. Jadi kalau bicara mengenai gugatan-gugatan seperti itu, ini tanggung jawab ada pada masing-masing. Masing-masing. Tapi kita kan sebetulnya satu keluarga ya. Jadi gini, begitu si Denny diperkarakan, ya saya akan Eko bikin video yang bilang kita lawan. Ketika Eko kena kemarin, saya ikut bilang membela dia untuk mengatakan gini loh. Denny belum ikut Bang. Enggak, Denny emang gak peduli dia. Ini ujianmu. Kayak gitu, jadi Supaya naik kelas. Jadi kita tuh sebetulnya kalau dikatakan apakah Cokro nggak peduli, enggak, mereka sangat peduli, teman-teman sangat peduli. Setiap kali ada kasus 2 kali terakhir ini, kita langsung gimana kok, perlu bantuan selimut atau apa gitu ya kalau ada kesulitan. Berarti ada harapan dia masuk. Ini bantuan macam apa sebenarnya yang sedang ditawarkan? Kompetisi yang sangat ketat di antara kami. Iya, rupanya ada masalah di antara Anda bertiga ini. Karena kan akan menaikkan jumlah viewer. Begitu bersatunya
ya, tidak ada masalah. Tiba-tiba sekarang kok menjadi isu penting. Baik, kita lanjutkan Kick Andy Double Check. Masih bersama Eko Kuntadi, Ade Armando, dan Denny Siregar. Ini katakanlah Anda siap menghadapi kondisi terburuk, masuk penjara, atau nggak siap? Ada siap? Nggak ada yang siap lah, Bang. Oh, nggak ada yang siap. Kalau siap sih enggak. Iya, Tapi kan kita tahu bahwa dalam perjuangan selalu ada kemungkinan terburuk. Tapi kan gini loh Bang Andi, yang kita lakukan sejak awal kita tahu ada konsekuensi. Kita memang mengambil jalan itu, tapi kan alasannya karena tadi, kalau kita tidak melakukan ini, kondisi Indonesia akan jauh lebih buruk. Itu saya membayangkan anak-anak saya, Denny juga punya anak-anak, Eko punya anak-anak. Apa jadinya Indonesia kalau dikuasai oleh radikalisme? Jadi mendingan kita lawan. Katakanlah Anda siap bertiga, tapi keluarga bagaimana? Apakah pernah ada kejadian di mana keluarga juga diancam atau terancam? Ya. Denny itu pernah ngalamin? Apa? Mungkin bukan pernah, masih sekarang, sampai sekarang saya alami. Oke. Jadi peristiwa terakhir itu tentang masalah di Tasikmalaya, itu kemudian ada yang membongkar data saya melalui telepon seluler saya, melalui kartu nomor saya, bekerja sama dengan orang dalam di kantor itu, dan kemudian terbongkarlah data-data pribadi saya, termasuk alamat ya dan segala macam di sana. Selama sebulan lebih, itu rumah saya didatangi banyak orang. Jadi diteror betul-betul dalam bentuk pengiriman barang yang harus dibayar di rumah itu. Tapi barangnya aneh-aneh. Sebenarnya bukan masalah pengiriman barangnya, tetapi orang-orang itu ngancam. Bertanya di mana saya tinggalnya, nomor HP saya yang baru dan segala. Sehingga terjadi trauma di keluarga, terutama di istri. Ya kan? Saya pada waktu itu, mereka menganggap kita kuat-kuat aja. Tapi lama-lama saya melihat ada perubahan-perubahan dengan memasang CCTV dan segala macam yang membuat ini menjadi tidak aman buat mereka. Siapa yang memasang CCTV? Ya, orang rumah. Oke. Ya kan? Sehingga berarti terancam. Terancam sebenarnya. Kita tidak pernah begitu. Tidak pernah memasang, kita tidak pernah curiga sama orang-orang karena kita hidup guyup. Saya kan bukan di komplek tinggalnya, di kampung. Kita hidup guyup, nggak pernah curiga satu sama lain. Terus ketika kita tiba-tiba memasang CCTV dari ujung sampai ujung, saya merasa ini bukan hidup lagi. Ya kan? Ini sudah kemerdekaan saya yang terpenjara, apalagi kepada keluarga. Saya nggak ada masalah saya diancam, tetapi saya harus bisa memberikan rasa aman kepada mereka. Ya. Itu tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Ya, akhirnya saya mau tidak mau harus pindahkan mereka ke satu tempat. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Artinya bukan Anda saja yang diancam, tapi keluarga juga terancam. Ya, karena ini sudah masuk ke ranah lingkungan keluarga. Ya, karena data yang sudah terbongkar itu tadi. Jadi dulu itu kan memang saya tidak pernah sekalipun saya memposting tentang keluarga, tentang anak. Itu memang adalah bagian daripada pengorbanan yang saya harus lakukan. Saya tidak mau orang lain, terutama keluarga, mendapatkan imbas dari apa yang saya lakukan. Tapi ketika itu terbongkar, saya melihat bahwa ancaman ini semakin lama semakin nyata ya buat keluarga. Sehingga saya pikir ya mereka harus saya amankan. Sebentar lagi 2024 ya kan, sebentar lagi politik kita ini akan semakin keras, dan saya termasuk orang yang pasti akan disasar oleh kelompok-kelompok seperti ini, sehingga saya mau tidak mau harus pindahkan mereka ke tempat yang. Oke, kalau Bung Ade, Anda pernah mendapatkan ya, saya sih ancaman bersyukur nggak seburuk pengalaman Denny ya. Paling tidak nggak ada ancaman yang real seperti itu. Tapi kan begini, ya saya punya keluarga yang baik. Jadi mereka itu berusaha menunjukkan bahwa mereka itu apapun yang saya lakukan mereka support. Sorry, ini keluarga inti. Keluarga inti, ya, istri dan anak-anak. Dua anak. Tapi kan saya tahu kalau Anda adalah, ya kalau istri saya atau dia adalah suaminya, itu dia baca bahwa diadukan ke polisi atau dimaki-maki atau diserang, ya pasti sakit kan, pasti khawatir, pasti, terutama istri saya tidak pernah mau buka lagi media sosial sama sekali. Jadi cuman WhatsApp grup aja. Tapi kalau Facebook, Twitter segala macam dia udah nggak main, karena ya pasti menyakitkan membaca saya dimaki-maki, hujatan, dibully dan seterusnya. Karena yang sebenarnya paling serem itu emang hujatan di media sosial.
dengan Kejam sekali itu ya. Kejam sekali kan kata-katanya ya. Oke, kalau Mas Eko? Ya barengan sama Denny sebetulnya, tapi waktu itu yang diposting itu bukan rumah saya, tapi alamat toko saya. Saya punya toko akrilik di Kalibata, itu diposting dan lumayan agak terganggu sedikit. Sekali waktu saya bawa mobil kebetulan, dan mobilnya saya bawa pulang, saya entah kemana gitu saya lupa, tapi saya lewat tol. Mobil tuh duduk gitu. Pas saya keluar pintu tol, saya periksa-periksa di dalam tol, saya periksa ada apa, nggak ada apa-apa. Pas saya keluar pintu tol, saya periksa secara serius, itu baut rodanya tinggal satu. Tapi saya nggak mengklaim bahwa itu ancaman yang berkaitan dengan itu, tapi itu kejadian yang pernah saya alami. Baut rodanya tinggal satu. Nah, tadi sempat saya sampaikan sedikit ya, pertanyaan apa yang terjadi di negeri kita. Ada yang bilang dulu kita hidup begitu guyup ya, begitu damai. Perbedaan itu menjadi kebanggaan malah ya. Sesuatu yang dianggap anugerah Tuhan bahwa kita begitu berbedanya tapi begitu guyupnya, begitu bersatunya. Ya, tidak ada masalah. Tiba-tiba sekarang kok menjadi isu penting. Nah, kalau dari Anda bertiga ini melihat apa sebenarnya yang terjadi di negeri kita? Apa akar permasalahan munculnya radikalisme dan intoleransi versi Anda, ya, karena banyak orang mengatakan tidak begitu, orang lain mungkin tidak setuju. Nah, apa akar permasalahan? Ya, kalau dalam pandangan saya mungkin ini tidak terlalu menyenangkan untuk didengar, yaitu adanya perubahan dalam cara memahami agama. Ya, jadi saya selalu menganggap agama itu baik, agama apapun itu baik. Tapi cara pemahaman beragama bisa menimbulkan perang salib dulu, bunuh-bunuhan selama berapa abad. Bisa menimbulkan perang antara Katolik dan Protestan di Irlandia, atau di Bosnia antara Kristen dan Islam dan seterusnya. Dan itu semua akarnya cara beragama. Saya akan kaitkan dengan satu hal, perasaan kalah sebenarnya. Siapa yang merasa kalah? Saya kurang senang menyebutnya, tapi gini, umat Islam di dunia itu kan berada di lapis bawah sebetulnya. Kalah, misalnya dibandingkan Barat, dibandingkan Timur, Cina, dan seterusnya. Tapi salahnya begini, saya itu Muslim dan ketika saya merasa bahwa Islam itu tertinggal, jawabannya kan sebetulnya adalah kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi. Yuk kita bangun, kita jangan mau kalah, kita harus juga menguasai teknologi. Saya itu dulu aktivis Muslim ketika masih di kampus, karena ada semangat keislaman saya tinggi. Tapi satu hal yang membuat akhirnya saya terlempar dari organisasi-organisasi Islam yang ada di kampus adalah saya melihat kok kelompok-kelompok ini, saya nggak usah sebut namanya ya, itu kecenderungannya adalah nyalahin orang lain. Kita itu dikuasai oleh alam berpikir Barat yang datang dari Yahudi, Zionisme, Barat, Kristen, segala macam. Kita ini dieksploitasi oleh mereka. Yang mungkin to some extent untuk derajat tertentu ada benarnya bahwa dunia Islam dulu dijajah dan seterusnya. Tapi kalau itu terus menerus diulang-ulang mengatakan bahwa maaf ya, oh ini kelakuan pengusaha-pengusaha Tionghoa menghabisi kita, kita nggak pernah dikasih kesempatan untuk bangkit ya, itu pejabat-pejabat sekuler Barat liberal. Buat saya tuh akhirnya saya merasa nggak sehat ketika itu. Saya sudah melihat kalian tuh nggak sehat ya, selalu menyalah scapegoating, apa namanya? Mencari kambing hitam. Kambing hitam harus yang salah harus orang lain, bukan diri kita sendiri. Baik, saya akan bertanya tentang siapa Anda semua ini. Kalau ada yang tanya, Denny Siregar tuh pekerjaannya apa sebenarnya? Apa jawaban Anda? Buzzer. Ya itu nanti akan saya tanyakan. Jangan ketawa karena ini Anda bertiga yang nanti harus menjawab ya. Ya, mungkin orang-orang sudah mengenal ya Denny Siregar, Ade Armando, Eko Kuntadi yang belakangan terkenal karena 2 kasus itu ya trending ya. Ya harus begitu dulu baru terkenal. Ya. Nah, tapi orang tentu ingin tahu lebih jauh ini siapa persisnya ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Membahas masalah Palestina ini seperti membahas masalah siapa yang berhak mendapat warisan tanah. Organisasi Front Pembela Islam resmi dilarang di Indonesia. Kegiatannya, atributnya itu dilarang. 3 orang ini terkenal di media sosial atas pendapat-pendapatnya yang berani dan menantang. Komentar mereka kerap membuat panas telinga,
terutama pihak yang menjadi target kritik. Denny, kelahiran Medan 3 Oktober 1973, menghabiskan masa kecil di Bandung, masa remaja di Jakarta, dan berkuliah di Surabaya. Pekerjaannya saat itu di stasiun radio Surabaya membentuk jiwa jurnalistik Denny. Kemampuannya pun ia tuangkan dalam membuat ruang debat akan isu-isu panas. Kemarin mendadak timeline di medsos saya itu ramai banget. Sejak 2013, ia konsen pada bahaya intoleransi dan fenomena yang terjadi di Suriah. Denny pun menuangkan buah pemikirannya ke dalam 4 buku sebagai bentuk perlawanan terhadap isu radikalisme. Eko Kuntadi, penggiat media sosial lainnya yang tidak kalah menohok dengan Denny. Melalui akun Twitter dan Instagram, Eko menyuarakan pendapat akan fenomena sosial, politik, hingga radikalisme. Ketajaman menulis ia dapat dari pengalamannya sebagai wartawan. Bahkan, ia pernah menjadi seorang pemimpin redaksi di sebuah majalah seluler. Ade Armando, seorang pakar komunikasi di Indonesia yang juga menjadi pembicara di Cokro TV. Mengangkat isu-isu yang sedang tren, Ade pun tidak kalah berani menyuarakan pendapatnya. Dimulai dari Pilkada DKI 2017 silam, dirinya menjadi lebih populer. Tidak segan-segan, Ade menunjukkan siapa yang ia bela dan siapa yang tidak. Kritik pedas pun masih sering ia lontarkan, khususnya tentang kondisi di daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena itu saran saya, kelompok-kelompok anti Tionghoa harus mencampakkan mentalitas pecundang. Kalau tertinggal jangan salahkan orang lain, apalagi menyalahkan ras orang. Nah, saya mulai dari Mas Eko yang belum cukup terkenal ya. Jadi Anda sekarang menyuarakan sikap pandangan Anda di media sosial secara terbuka. Dan dalam konteks ini Anda masuk ke ranah politik. Iya. Apa yang mendorong Anda untuk melakukan apa yang sekarang Anda lakukan ini? Yang mendorong apa ya? Saya hobi nulis ya. Dulu saya pernah jadi wartawan, kemudian berhenti jadi wartawan, buka toko akrilik, nungguin orang datang yang belum tentu ada Facebook ya saya nulis. Jadi, apa yang Anda tulis dulunya? Yang paling menjadi perhatian saya adalah ketika institusi-institusi publik itu tidak lagi memperlakukan publik secara sama. Emang ada kasus seperti itu? Saya rasa banyak. Itu tadi sekolah, itu kan tidak memperhatikan publik. Dan sekarang ini di sekolah-sekolah negeri itu sudah mulai ada tiap Jumat pakai baju koko. Gitu loh. Iya, ini tiap Jumat. Itu seolah-olah kan menampilkan citra tertentu. Ini sekolah negeri. Kalau sekolah swasta buat saya nggak masalah. Perda-perda syariat dan lain-lain seolah-olah bahwa lingkungan itu cuma satu agama saja. Ini kan juga mengkhawatirkan kita. Oke, Bung Ade, Anda kan lebih dikenal sebagai akademisi. Ya. Tapi sekarang Anda bersuara seperti itu seakan-akan Anda bukan seorang akademisi yang netral gitu loh. Nah ini kan perubahan yang drastis. Ini Anda sadari bahwa kemudian Anda menjaga jarak dengan kelompok-kelompok lain misalnya. Gimana Anda? Jadi ini ada konsepnya namanya public intellectual. Intelektual itu seharusnya adalah orang yang punya peran dalam masyarakatnya, ya. Dan peran di masyarakatnya bisa dengan penelitian, bisa dengan menulis buku, menulis di jurnal atau mengajar dengan baik. Tapi juga ketika ada persoalan-persoalan bangsanya, dia terpanggil untuk muncul di luar karena dia intelektual kan ahli. Saya bukan yang ingin menyombongkan diri, tapi saya belajar tentang ini semua. Saya tidak bicara common sense saja walaupun saya pakai mengatakan akal sehat ya. Jadi saya belajar, saya misalnya kayak tadi analisis mengenai mengapa Indonesia tertinggal, mengapa radikalisme tumbuh, itu saya pelajari dari jurnal, dari buku dan seterusnya.
Tapi saya harus memilih apakah saya berhenti di kampus saja, sementara saya merasa saya punya kemampuan menulis, punya kemampuan bicara, artikulasi saya bagus. Kalau saya bicara orang mendengar. Nggak semua dosen punya kemampuan itu. Saya punya kemampuan itu. Maka saya pikir ya saya harus berada di lapangan, berada di tengah masyarakat, bicara tentang hal-hal yang real. Bahwa itu jadinya kemudian menyinggung perasaan orang atau dianggap sebagai, oh Anda sebagai intelektual udah nggak netral. Ya saya netral, saya tidak netral dalam rangka memperjuangkan apa yang saya, kalau istilah Denny, apa yang saya anggap benar. Dan apa yang saya anggap benar itu hasil dari apa yang saya pelajari. Baik, kalau ada yang tanya, Denny Siregar tuh pekerjaannya apa sebenarnya? Apa jawaban Anda ini? Buzzer. Ya itu nanti akan saya tanyakan. Jangan ketawa karena ini Anda bertiga yang nanti harus menjawab ya. Kita sambil mikir jawabannya. Iya. Tapi Jawabannya sebelum apa ya? masuk ke buzzer dulu, kalau ada yang tanya, Denny Siregar tuh pekerjaannya apa sih? Apa ya? Saya ini investasi lah di beberapa unit usaha, kan begitu. Terus kemudian jadi konsultan untuk media sosial di beberapa media online yang baru terbit, kan begitu. Bagaimana supaya mereka bisa dibaca oleh orang. AdSense. Ini penghasilannya terbesar di Cokro. Macam-macam lah Bang Adi. Kerja itu kan tidak harus di dalam hanya satu perusahaan saja ya. Apalagi sekarang udah di online seperti ini kan. Jadi banyak banget apa yang bisa saya lakukan yang ada hubungannya dengan media sosial. Sampai di situ dulu. Karena habis ini saya akan bertanya soal dugaan kuat bahwa sebenarnya Anda bertiga adalah orang bayaran. Tidak murni seperti apa yang Anda ceritakan tadi. Tuduhan buzzer ini, Anda bertiga ini seakan-akan kalap membela Pak Jokowi. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Emang berapa pendapatan Anda ini? Ada foto yang beredar sekarang itu yang Jokowi rame-rame foto bareng katanya sih konon para buzzer, yang di situ ada Mas Eko, Mas Denny juga ada. Saya juga lihat ada Bang Ade tuh di situ tuh. Buat siapapun nih yang dibayar, itu bukan profesi yang haram loh. Inilah yang menjadi keyakinan orang-orang yang Anda tuduh gitu ya. Mereka melihat tuduhan-tuduhan Anda ini betul-betul murni karena bayaran. Jadi Anda ini adalah buzzer. Pertanyaan saya sederhana. Emang berapa pendapatan Anda ini? Ya kadang-kadang 3 miliar, kadang-kadang 5 miliar sebulan. Ini dikutip loh Dan. Ini dikutip jadi judul loh. Ini kayak gini-gini loh. Ya macam-macam daripada 3,5 juta sebulan lah. Oke, jadi tuduhan buzzer ini. Ya. Karena faktanya Anda bertiga ini seakan-akan kalap membela Pak Jokowi. Ya. Apapun yang disampaikan Pak Jokowi benar. Apapun yang menyerang Pak Jokowi kalian lawan. Ya sebetulnya sih kalau dari dulu ya Pilpres ya kita memang tegas posisi kita mendukung Pak Jokowi. 2014 juga posisi kita tegas kita mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Sehingga kemudian pada saat pemilu-pemilu itu kan ya kita ketemu sama Pak Jokowi sebagai fans gitu di foto lah. Itu foto tadi. Iya ramelah beredar kemana-mana. Saya nggak ada loh foto itu. Iya Bang Ade nggak ada, mungkin Bang Ade mendukung yang lain. Jadi itulah yang kemudian di stigma kita sebagai buzzer. Bahwa ada kebijakan Pak Jokowi yang kita kritik banyak. Di Cokro TV itu banyak soal kasus komunikasinya, tim komunikasinya yang menurut kita nggak terlalu bagus kita kritik gitu loh. Soal beberapa kebijakan misalnya waktu itu ada Menteri Agama sebelumnya yang memberikan ruang pada FPI kita sangat kritik keras gitu. Undang-undang Cipta Kerja juga Undang-undang Cipta Kerja kadang kita kritik dan pada satu sisi kita artinya gini, di antara kita bahkan sering berbeda pendapat soal kebijakannya Pak Jokowi. Tetapi yang sering kali kita perhatikan para pengkritik Pak Jokowi ini irasional. Komunikasinya atau alasannya banyak yang irasional. Misalnya Kasus hari ini saja ketika Kementerian Agama haji tidak mengirimkan
jemaah haji kita karena mungkin alasan COVID. Itu satu orang ngomong bahwa kita barangkali Indonesia tidak bisa mengirimkan jemaah haji karena dekat dengan RRC. Terus atau karena HRS diadili. Gitu loh. Atau macam-macam. Ada yang mantan uangnya udah dipakai. Iya, mantan menteri bilang bahwa ini karena tahun lalu kita masih utang, jamaah haji kita masih utang, sehingga di Saudi nggak terima lagi harus bayar utang. Tahun lalu kan kita nggak berangkatkan haji. Jadi menurut kita kan aneh kalau kita nggak melakukan counter terhadap isu-isu yang dibawa ini secara irasional. Dengan cerita ini, Anda mengatakan bahwa Anda tidak dibayar oleh istana. Tidak. Kalau Anda? Enggak. Ya tidak. Pak Jokowi dengar ya. Kan memang tidak dibayar saya. Sekaligus curhat. Pak Jokowi supaya dibayar. Kenapa kami nggak dibayar? Tapi dituduh terus dibayar. Nggak dibayar, nggak jadi komisaris. Dituduh terus. Ini penting juga. Terutama yang bertiga ini. Udah mati-matian ini. Nggak menjabat apa-apa ya? Den. Marah dong, Den. Enggak lah. Tapi kembali lagi, jadi bagaimana Anda meyakinkan orang-orang yang yakin bahwa Anda ini dibayar? Enggak apa-apa, saya senang aja dituduh macam-macam, dituduh dibayar, dituduh Syiah, dituduh kafir, segala macam udah biasa. Ini dunia demokrasi gitu. Buat saya ini bagian daripada perang stigma. Mereka habis kena stigma kadrun gitu ya, terus kemudian serangan dalam bentuk buzzer RP itu biasa. Jadi ya kayak bully-bulian yang sifatnya demokratis lah di dalam proses ini. Saya sih oke-oke aja dituduh buzzer RP. Anda bertiga tidak dibayar? Tidak. Berani bersumpah? Sumpah. Oke. Untuk sementara kita percaya. Tapi kalau saya bilang saya justru senang karena tadi argumennya Eko atau Denny itu artinya gini. Ketika pembelaan kami lah ya terhadap Jokowi itu masuk di akal, sementara mereka tidak. Nah, cara untuk mematahkan argumen kami adalah menstigma. Jangan didengar omongan dia. Karena dia ngomong begitu karena dia dibayar oleh presiden, oleh istana, oleh Jokowi, oleh siapapun gitu kan. Padahal enggak. Tapi kan dengan begitu orang-orang yang terkena pengaruh itu akan mengatakan, oh iya nih emang nggak bener nih. Itu bagian dari stigma aja sebenarnya, perang stigma. Jadi hanya untuk mendegradasi kredibilitas kami aja. Faktanya Anda bertiga berada dalam satu payung yang namanya Cokro TV. Semakin yakin orang bahwa ini ada agenda besar, ada dana besar ya yang mendukung kegiatan-kegiatan Anda untuk menjadi benteng pertahanan dan sekaligus penyerang bagi mereka yang mengkritisi pemerintahan Jokowi atau bahkan Jokowi sebagai individu. Nah, Cokro TV ini siapa yang mendirikan dan siapa di belakangnya? Jadi awalnya itu kan sebenarnya kan kita penulis Bang Andi ya. Saya di Facebook, Eko di Facebook, Bang Ade juga di Twitter dan di Facebook ya kan. Jadi dalam bentuk teks sebenarnya. Lama-lama saya sadar bahwa ternyata pembaca teks kita atau yang mengenal kita itu usianya 30 tahun ke atas. Ya kan? Orang-orang yang memang masih hidup di dalam masa membaca. Tetapi anak-anak 3 atau usia 30 tahun ke bawah itu nggak pernah kenal sama kita. Bagaimana kalau kita masuk ke audiovisual? Terus saya ngobrol dengan beberapa teman itu, belum ada Bang Ade, belum ada Eko pada waktu itu. Bagaimana kalau kita masuk ke audiovisual? Dan itu berat sekali. Saya biasanya nulis begini, terus tiba-tiba saya harus tampil di layar, dan itu tersiksa. Eko gabung pada waktu itu. Kita buatlah yang namanya Cokro TV. Mulailah kita bikin program-program yang dalam bentuk dialog. Kalau Anda bertiga atau mungkin sekarang lebih fokus ke Bung Denny, kalau Anda tidak dibayar, lalu dari mana biaya operasional Cokro TV ini? Ya kan ada AdSense. Ya kan? Dari situ murni? Ya dari situ. Dari situ. Ya sama seperti YouTuber-YouTuber lain ya. Ya dari mana juga mereka pendapatannya dari AdSense juga. Ya AdSense itu ya lumayan kita bisa dapatkan dan kita bagi buat operasional dan segala macam. Sebagai pembawa acara atau host di situ, Anda ini dibayar? Pakai AdSense? Pakai AdSense. Oke. Lumayan lah bagi 2. Bagi 2 terjadi sama kita. Makanya di situ terjadi kompetisi internal. Saya nggak mau ikut terlibat di situ. Tapi dalam hal ini memang harus diakui juga. Jadi ada ini kan masalah gini, begitu kita mulai yang tadi dikatakan bahwa ada orang yang merasa bahwa oke, gue punya tempat ya, saya punya alat gitu ya, Anda gunakan deh.
Ternyata itu bagus. Ternyata itu menarik. Kemudian mulai ada orang-orang yang merasa bahwa saya bantu deh, tapi hanya untuk yang basic aja. Jadi kayak mendana, misalnya kita kan harus menggunakan teknisi dan seterusnya. Nah itu dipakai buat membayar itu benar. Berapa jumlah karyawan? Nah ini kan kita sebenarnya yang bikin produksi itu bukan kami. Udah outsource. Semacam outsource. Tapi outsource sebenarnya teman juga. Tapi kan namanya Cokro ya. Jalan Cokro anak Cokro. Jangan ideologis. Ini nggak ada. Walaupun kebetulan Cokro Aminoto ternyata seorang pahlawan kan, pendidik dan seterusnya. Jadi kita sebetulnya jangan dipikirkan sebuah organisasi besar yang. Tapi kita beruntung ketemu orang-orang yang misalnya ngasih tempat, minjemin alat gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang bilang kita bantu deh kalian ya untuk memperjuangkan pluralisme. Bukan memperjuangkan Jokowi ya, memperjuangkan pluralisme. Karena we also kita juga care sama ini semua. Sebentar lagi 2024, Pak Jokowi kan berhenti. Ada nggak ketakutan bagaimana nasibku ini nanti? Radikalisme ini menurut Anda bertiga ya, saya nggak tahu, atau mungkin Mas Eko nggak setuju, nggak tahu. Tapi yang saya tahu, Bung Ade Armando dan Bung Denny sering menyampaikan bahwa radikalisme, intoleransi ini sudah menyusup kemana-mana, termasuk yang kita sebutkan tadi. Nah, dari mana keyakinan Anda bahwa di BUMN ini sudah masuk paham radikal, di kementerian, di kepolisian, di ketentaraan, dan di sekolah-sekolah dan macam-macam? Di KPK. Di KPK, Anda juga menuduh, ya, soal menuduh kok. Ya, pokoknya Anda yang menyampaikannya, saya pernah dengar soalnya. Kalau ini saya berani, ya, untung Anda mengingatkan. Nah, dari mana Anda punya keyakinan dan apakah Anda punya bukti? Secara bukti langsung gitu ya, itu tidak, bagaimana bisa radikalisme itu dibuktikan dalam wujud materi, itu kan nggak bisa. Tetapi kan kita bisa merasakan, melihat dari siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pada waktu peristiwa Perang Suriah, ada sekelompok orang yang menyebut dirinya ustadz sekarang, dikenal sebagai ustadz sekarang ini, yang mempromosikan sebuah kelompok pemberontak di Suriah dengan bendera yang berbeda dari Suriah, ya kan? Nah, itu orang-orang ini dari dulu tuh saya tahu, dan tiba-tiba orang ini tuh dikenal sebagai penceramah-penceramah agama. Saya kan tahu, rekam jejaknya ada. Sering saya ini kan hati-hati dengan mereka ini. Dulu mereka ini pengen memecah belah Indonesia dengan membawa kelompok pemberontak di Suriah itu untuk masuk ke Indonesia. Ini loh buktinya. Dan sekarang Anda mengenal dia sebagai penceramah agama. Nah, orang-orang inilah yang kemudian tiba-tiba diundang di sebuah BUMN untuk berceramah agama. Saya bilang, loh, bagaimana bisa sebuah perusahaan karena ketidaktahuan sehingga betul, saya tahu itu karena ketidaktahuan. Karena itulah saya berteriak supaya tahu, supaya sadar, hati-hati dengan mereka. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai ada perhatian terhadap seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya pada Anda bertiga dan teman-teman yang selama ini mengatakan bahwa paham radikal di Indonesia itu sudah sangat gawat, ya, sudah masif masuk ke segala lini kehidupan kita, intoleransi itu sudah terasa di mana-mana, dan ini membuat muncul pertanyaan berikutnya. Lalu masa depan Indonesia itu bagaimana nantinya ini? Melihat bahwa sebentar lagi 2024, di mana kontestasi dalam Pilpres dikhawatirkan, belum tentu terjadi, dikhawatirkan akan mengangkat kembali politik identitas. Dan ini akan dibenturkan antara agama, antara kelompok, suku, dan seterusnya. Pertanyaan sederhana aja, sampai kapan sebenarnya Anda bertiga ini akan bersuara lantang seperti sekarang ini? Ya, kalau menurut saya, sepanjang masih ada orang yang menggunakan agama sebagai tameng untuk kampanye politik, dan itu dampaknya serius sekali ke depan, kita tetap akan terus bersuara. Pertama karena kita amat yakin orang-orang yang menggunakan agama sebagai kampanye politik itu untuk menutupi kekurangannya. Karena dia nggak punya prestasi, kemudian gunakanlah agama. Jadi nggak gampang dievaluasi kekurangannya. Yang kedua, itu dampaknya, bekasnya akan sangat lama bagi Indonesia. Kalau Bung Ade, kapan Anda berhenti nih? Ya, masalahnya tantangannya sangat berat ya, Bung Andi. Ini kan soal gimana caranya membalikkan bangsa ini kepada cara berpikir yang lama. Dan itu
musuh kita itu atau musuh kami itu sudah menjalankannya secara masif, sistematif dan terstruktur selama barangkali 30 tahun. Jadi saya sih menganggap bahwa memang nggak realistis untuk membayangkan bahwa hanya dalam 5 tahun ini selesai. Nggak, ini panjang. Karena itu kita membutuhkan memang presiden yang bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi salah satu perjuangan kami adalah sekarang mencari orang semacam itu yang bisa melanjutkan proyek-proyek pluralisme, keberagaman, demokrasi. Jadi saya nggak akan katakan bahwa saya sudah akan tidur dalam 5 tahun. Nggak, mungkin 10 tahun, mungkin sampai saya mati. Jadi tergantung. Oke. Sebagian orang percaya pada pemahaman bahwa Pak Jokowi seperti yang Anda sebutkan tadi adalah presiden yang cukup tangguh untuk menghadapi paham-paham seperti yang kita bicarakan ini tadi. Sehingga muncul juga kekhawatiran. Kalau Pak Jokowi selesai, ya, lalu bagaimana nasib bangsa kita? Nah, bisa nggak Anda menganalisa gitu loh? Ya, sebetulnya kita udah punya modal yang sangat baik. Siapapun yang melanjutkan Jokowi itu akan menjadi orang yang sebetulnya diuntungkan oleh pencapaian Pak Jokowi. Jadi, apa itu pencapaiannya? Ekonomi, ya, pluralisme sudah tercapai ya, to some extent untuk derajat tertentu, tinggal dilanjutkan kesejahteraan, ya, keberpihakan kepada rakyat kecil, pembangunan daerah di luar Jawa dan seterusnya, itu semua sudah dilakukan. Belum dicapai dalam artian sempurna, saya setuju, ya. Tapi paling gampang kan Papua, ya. Kondisi Papua sekarang dengan Papua di masa lalu sudah jauh berubah. Nah, jadi sebetulnya basis-basisnya itu, apa namanya, aset-aset awalnya sudah disediakan oleh Pak Jokowi. Tinggal dilanjutkan. Tapi begitu Anda tidak memilih orang-orang yang tepat, yang benar, yang memang berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, ini semua bisa sepenuhnya berbalik dalam waktu sangat cepat. Yang itu yang kami khawatirkan. Karena itu buat kami, orang bisa bilang ekonomi terpenting, enggak. Ya, ekonomi itu sebenarnya sebetulnya refleksi, merepresent apa yang sesungguhnya terjadi di dunia politik. Pertarungannya siapa yang menang, siapa yang kalah dan seterusnya, itu menjadi penting. Karena itu buat kami di Cokro TV kita akan terus nih sampai 2024 untuk mengawal dengan cara apapun, tanpa hoax, tanpa. Apa tidak ada ketakutan? Misalnya satu hari Pak Jokowi kan berhenti. Nasib Anda tanda kutip sebagai orang yang selama ini dianggap menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi bagian dari kelompok-kelompok pendukung Jokowi. Ada nggak ketakutan bagaimana nasibku ini nanti? Kan kita bukan membela Jokowi, kita membela Indonesia. Ya, tapi stigma membela Jokowi. Masa sih pemerintahan ke depan nggak cinta Indonesia sama kayak kita? Kalau presiden kita nggak setuju pada pluralisme, ya melanggar undang-undang dong. Gitu deh. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ketakutan itu justru akan membuat kita terus bergerak. Yaudah, kalau yang berkuasa khilafah, iya kita duluan kena. Denny Siregar duluan, saya belakangan. Ya, Denny duluan gitu loh yang kena. Kita ya, tapi kok Anda belakangan, tapi kena juga gitu loh. Nah, maksud saya gitu. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Seluruh bangsa ini akan kena. Anggap aja saya percaya sama omongan Anda bertiga ya. Lalu apa yang harus menjadi perhatian masyarakat agar yang Anda takutkan tentang bahaya radikalisme atau paham radikalisme dan intoleransi yang berkembang ini tidak terjadi? Apa yang harus menjadi catatan bagi penonton kita atau masyarakat yang percaya pada omongan-omongan Anda bertiga ini? Ya, buat saya sih sesuai dengan tempat di mana saya ada ya, di media sosial. Ya bersuaralah. Jangan cuma diam terhadap permasalahan-permasalahan di sini dan mulai berani untuk mengeluarkan pemikiran-pemikirannya, terutama kegelisahan-kegelisahannya. Saya pernah baca buku tuh Bang Andi di Afghanistan, seorang penulis Afghanistan kalau nggak salah, tentang Taliban. Ya kan, hadirnya Taliban menguasai Afghanistan itu adalah karena diamnya orang-orang berpendidikan. Ya kan? Jadi dia menganggap itu bukan masalah mereka. Kita membangun Cokro TV ini bukan karena kita ingin kaya, tetapi karena ingin kita memberikan inspirasi kepada orang untuk membuat saluran yang sama. Begitu juga ketika kami kemudian membina satu saluran TV lain misalnya. Bukan karena kita pengen dapat uang dari sana, tapi supaya mereka paham, ini loh ada saluran yang lebih efektif lagi untuk bisa mencapai orang-orang yang ingin kamu tuju. Terutama di usia 30 tahun ke bawah.
Sekarang Cokro TV ini pendengar apa yang dulunya kita dikenal di 30 tahun ke atas, sekarang usia 18 tahun udah kenal kita. Bersuara itu penting. Karena bersuara. Kalau saya bahkan lebih awal, be aware, sadar bahwa ancaman ini benar. Jangan kayak Andi bilang tadi, mengesalkan memang. Ada orang-orang yang kita pikir Anda tuh akan kena, Anda akan jadi korban loh kalau radikalisme tumbuh. Tapi terus nyinyir sama kita. Dan nyinyir itu cuma bilang karena alah Anda ngada-ngada, Anda lebay, bilang yang tadi itu yang Anda bilang lebay lah segala macam. Saya bilang iya, tapi kalau radikalisme itu tumbuh, yang dicari kepalanya itu Anda duluan. Kalau kami udah lari duluan, kalau kami udah aware duluan, New Zealand nggak tahu lah kemana. Tapi maksud saya adalah ini semua akan berlangsung kalau orang tidak sadar dan membiarkannya seperti tadi Denny bilang. Itu bukan cuma di Afghanistan kan, dan dulu Hitler di Jerman kan dimulai juga dengan itu, karena orang-orang Jerman yang berpendidikan tinggi itu menganggap bahwa apa yang dikatakan Hitler mengenai Yahudi itu benar dan seterusnya. Kita juga akan mengatakan begitu. Misalnya ketika ada orang-orang yang mengatakan, oh sumber masalah kita adalah kaum Tionghoa, nggak bisa kita diem aja, kita harus bilang bahwa nggak begitu, Anda tuh ngarang, nggak ada sejarahnya. Tapi kita kan lebih sibuk dengan tadi menduga-duga, oh dia ini dapat ini pasti orangnya. Iya, apakah kemudian mendapatkan pujian gitu Bang Adi? Enggak, dapat cacian juga dari teman-teman. Dibilang lebay lah, dibilang buzzer lah, dibilang banyak teman itu juga terjadi. Gara-gara itu semua, jadi dimulai dulu recognize, problemnya disadari. Ya, di kognisi orang tuh ada kesadaran bahwa ini ancaman. Oke, kalau Mas Eko? Mulai hati-hati dengan orang yang membenturkan agama dengan negara. Ya. Gitu loh. Oh, mencintai negara nggak ada dalilnya, mencintai agama ada dalilnya. Orang-orang kayak gini sudah harus dihindari karena mereka perusak aslinya. Mereka akan membuat orang bingung. Ini kalau mencintai negara nanti nggak ada dalilnya berarti nggak ada pahalanya gitu loh. Ini yang paling berbahaya. Jadi mulai sekarang orang-orang ini kita stigma sebagai musuh negara kita. Dia yang harus kita hindari, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ulama-ulama kita atau petinggi-petinggi kita sudah merumuskan dengan cantik, hubul waton minal iman, mencintai negara bagian dari iman. Teman-teman Katolik punya rumusan bagus, 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu yang harus kita ikuti karena kita nggak perlu mendua, kita nggak perlu berpoligami dalam mencintai, sebab negara sama agama itu sama. Gitu. Hasrat yang paling dalam. Ini salah satu. Yang ngomong ini pedagang hati.